Halo teman-teman, jumpa lagi dalam channel Creative Eye Vision. Pada pertemuan terdahulu saya sudah menjelaskan tentang cara menggambar garis dan kurva dengan menggunakan tools yang ada pada Corel Draw pada toolbox di sini ya. Jadi saya sudah menerangkan freehand, 2-point line, bezier pen hingga 3-point curve. Nah, saatnya sekarang kita akan belajar cara membuat teks. Nah, teks itu dibuat dengan cara mengklik text tool. Di sini ada text tool. Ya, langsung aja kita klik di mana kita mau menulis. Misalkan di sini, klik. Tulis aja langsung. A. Kalau kita mau mengganti warnanya, tinggal di blok, kemudian klik warna di sini ya. Biru, hitam, biru, tua, hitam, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian teks ini kalau kita sudah selesai membuat teks, kita aktifkan pick toolnya ya, supaya kita bisa menunjuk ke objek tersebut. Nah, ke objek ini kita bisa menggeser-geser, misalkan kita mau taruh di sini atau taruh di sini, terserah. Nah, teks ini ada di dalam daftar Docker Object. Jadi kalau kita misalkan kita klik objek di sini ya, di sebelah kanan ini kita akan ada daftar objek yang ada di dalam suatu gambar. Nah, karena di sini tidak ada, kita bisa mengaktifkan. Jadi kita klik window Docker. Nah, Docker di sini ada objects. Kita pilih objects. Nah, maka dia akan muncul Docker object. Kalau mau disembunyikan kita klik ke kanan di sini ya, panah double kanan di sini. Nah, kemudian untuk memunculkan ya kita klik lagi kembali di sini. Nah, di sini ada susunan objek-objek yang disusun dalam suatu gambar ini. Jadi di dalam gambar logo Pos Diakonia ini ada beberapa objek yang sudah tersusun. Ini kan sudah menjadi satu grup ya. Kalau kita pecah, ini bisa kita pecah ungroup gini ya, ungroup. Nah, kalau sudah ungroup gini, ini bisa kita klik satu persatu mana objek-objek apa saja yang menyusun gambar logo Pos Diakonia ini. Jadi misalkan di sini, nah ini adalah latar belakangnya. Jadi kalau kita geser di sini, nah dia sudah lepas. Jadi ini ada latar belakangnya sendiri, kemudian ada teks sejahtera di sini sendiri, kemudian ada logo visi ini sendiri, kemudian ada teks pos di sini ya. Jadi ini gabungan dari beberapa objek gambar, juga ada objek teks. Nah, kalau kita perlihatkan Docker objek di sini, itu kita juga bisa pilih dari sini. Jadi ini kan logo Diakonia ya, sesuai dengan nama di sini. Jadi dia itu di sini namanya itu sesuai dengan nama di sini, logo Diakonia. Nah, Diakonia ini terdiri dari nah ini di sini ya, logo Diakonia. Ini layer 1. Layer 1 ini ada teks AAA. Nah, kalau kita klik AAA di sini, dia akan teks AAA ini akan aktif. Jadi kita bisa mengolah teks di sini. Kalau kita klik text tool, maka kita bisa mengedit teks di sini ya. Ini teks.
tool. Nah, kemudian ada sejahtera. Kalau kita aktifkan, kita klik sejahtera di sini. Nah, dia akan aktif objek di sini. Sejahtera. Ya. Kita misalkan kalau kita mau ngedit, kita rubah posisinya menjadi mendatar. Sejahtera. Nah, ya. Jadi kita bisa memilih dengan dua cara. Kalau objek ini tidak ada atau tersembunyi, kita bisa pilih dengan cara klik langsung objek-objeknya ya. Jadi, nah, ini bisa kita hapus lagi. Kemudian kita kembalikan. Atau kalau kita mau mengedit teks post di sini, ya kita langsung aja klik post di sini. Kemudian kita edit post. Diakonia. Ya. Atau kita juga bisa memilih dari objek-objek di sini. Nah, ini text tool, sejahtera, post diakonia. Nah, mengapa disediakan dua? Karena kalau kita sudah menjadikan ini suatu grup jadi satu, maka kita sudah kesulitan untuk memilihnya. Ya, ini saya undo ya. Nah, kalau dia sudah jadi satu seperti ini sudah di grup ini ya. Nah, dia sudah nggak bisa di ungroup. Dan kita juga tidak bisa memilih ya. Jadi kita mau memilih yang ini itu diklik langsung. Nah, misalkan ini, bentar ya. Nah, kalau dia sudah menjadi satu, sudah menjadi grup, nah, tandanya dia akan muncul ungroup di sini. Nah, berarti ini sudah grup, sudah menjadi satu, maka kita tidak bisa mengklik salah satu saja. Kesulitan. Nah, untuk mempermudah, maka kita bisa melihat Docker object di sini. Nah, dengan Docker object di sini kita bisa pilih, misalkan post. Nah, kita bisa pilih salah satu. Atau di sini VC. Nah, ini sudah kita bisa pilih semuanya melalui objects. Ini adalah yang disebut dengan Docker. Nah, selain Docker, di sini ada Windows Workspace, Docker. Property bar. Jadi property bar itu menunjukkan properti dari objek yang kita pilih. Kalau kita tidak memilih apapun di sini ya, maka dia menunjukkan properti dari ukuran dari kanvas kita. Jadi kanvas kita ini yang di belakang ini kalau saya ya, nah, kanvas ini itu dia memiliki lebar 1050 pixel. Jadi dia di sini sampai di sini itu 1050 pixel. Sedangkan tingginya yang di sini yang ini, nah itu 600 pixel. Jadi dari sini ke sini itu 600 pixel. Nah, kita bisa mengubah-ubah. Misalkan kita mau kotak gitu ya, ini kotak, kita bisa misalkan kita ubah menjadi copy paste. Nah, sekarang dia kanvas kita itu ukurannya sudah 1050 kali 1050. Jadi lebarnya atau tingginya itu 1050. Jadi di sini adalah yang disebut dengan property bar.
Nah, properti bar ini berubah-ubah sesuai dengan objek yang kita pilih ya. Misalkan kita memilih teks di sini, maka yang muncul adalah properti untuk teks. Nah, di sini teks ini ditunjukkan bahwa dia fontnya itu elephant. Kemudian besarnya 24. Kita bisa mengubah, misalkan kita mau memperbesar 36 atau 48. Nah, dia jadi lebih besar. Atau fontnya dirubah, misalkan Arial rounded. Nah, ya. Jadi properti ini adalah properti bar, dan properti ini sesuai akan berubah-ubah sesuai dengan objek yang kita pilih. Nah, ini adalah properti bar, ini Docker, dan ini toolbox. Nah, kemudian yang di atas ini adalah menu bar. Ya. Jadi workspace. Nah, di menu-menu ini kita bisa pilih, misalkan kita mau menyimpan atau mau menutup. Ya. Kemudian ini untuk mengkonversi bitmap, ini untuk efek dan seterusnya ya. Nah, itu tadi saya sudah menjelaskan sepintas tentang text tool dan lingkungan kerja kita.